Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Albiruni Yahya, kelas 5XA, izin menceritakan tentang baru kelinting yang merupakan asal mula Rawapening. Cerita ini berasal dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pada suatu hari, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Ki Hajar dan Nyai Salakanta. Ki Hajar dan Nyai Salakanta dikenal sebagai seorang yang pemurah dan penolong, sehingga mereka berdua disegani dan dihormati oleh masyarakat sekitar. Ki Hajar dan Nyai Salakanta sudah menikah selama bertahun-tahun. Namun mereka berdua sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak. Gitu. Meski demikian, warga atau masyarakat sekitar tetap menghormati Nyai Ki Hajar dan Nyai Salakanta. Satu hari, Nyai Salakanta mengutarakan kegundahannya kepada suaminya Ki Hajar bahwa mengapa selama bertahun-tahun mereka bersama belum dikaruniai seorang anak pun. Seperti itu gitu. Mendengar keluh kesah mendengar keluh kesah istrinya, mendengar keluh kesah kegundah gelisahan istrinya, Ki Hajar pun berinisiatif untuk bertapa atau bersemedi di Gunung Telomoyo namanya. For your information, desa tempat tinggal Ki Hajar dan Nyai Salakanta itu berada di lereng gunung, bukan di lereng, berada di lembah antara Gunung Telomoyo dan Gunung Merbabu. Jadi Gunung Merbabu di sini, Gunung Telomoyo di sini. Nah, di tengah-tengah itu ada Desa Ngasem, tempat tinggal Ki Hajar dan Nyai Salakanta. Ki Hajar pun bersemedi atau bertapa selama berbulan-bulan atau sampai hampir bertahun-tahun gitu. Suatu hari Nyai Salakanta tiba-tiba hamil gitu. Padahal Ki Hajar lagi bertapa di Gunung Telomoyo. Suatu hari Nyai Salakanta hamil 9 bulan lamanya, lalu Nyai Salakanta melahirkan. Betapa kagetnya Nyai Salakanta ketika ia mengetahui bahwa anak yang dilahirkannya setengah badannya ekor naga. Jadi setengah badan dari atas ke bawah manusia, dari bawah ke atas, dari tengah ke atas manusia, dari tengah ke bawah ekor naga gitu. Jadi dia tidak memiliki kaki gitu. Mengetahui hal tersebut, Nyai Salakanta pun menyembunyikan hal tersebut kepada masyarakat sekitar. Jadi Nyai Salakanta membesarkan anak yang dikandungnya secara sembunyi-sembunyi gitu. Anak yang lahir setengah naga ini, ia beri nama Baru Kelinting, yang ia ambil dari nama tombak pusaka yang dimiliki oleh Ki Hajar. Jadi Ki Hajar punya tombak pusaka namanya Baru Kelinting. Nah, Baru Kelinting ini dibuat anak ini dinamai dari senjata Ki Hajar ini gitu. Jadi nama senjatanya Baru Kelinting, nama anaknya Baru Kelinting, seperti itu. Setelah menginjak setelah Baru Kelinting itu bertumbuh gitu, Baru Kelinting itu bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, siapakah ayahku? Bagaimana rupanya? Bagaimana bentuknya?" Seperti itu. Bagaimana rupanya, maksudnya mempertanyakan di mana keberadaan ayah gitu. Nyai Kelinting pun karena tidak tega, akhirnya diberitahulah bahwa ayahnya Ki Hajar itu sedang bertapa selama bertahun-tahun sampai saat ini belum pulang gitu. Lalu Nyai Salakanta pun menganjurkan Baru Kelinting untuk menemui ayahnya. Namun sebelum itu, Nyai berpesan, "Bawalah tombak pusaka ini dan tunjukkan kepada ayahmu sebagai bukti bahwa kamu adalah anakku." Seperti itu. Nah, sampailah Baru Kelinting ke Bukit Telomoyo, tempat ayahnya bertapa. Pertama kali dia Ki Hajar tahu bahwa
ada anak. Nyai Salakanta punya anak, kaget dan tidak percaya 100%. Tapi Baru Kelinting ini membuktikan bahwa membawa tombak pusaka Ki Hajar dan diberikan kepada Ki Hajar untuk sebagai bukti bahwa Baru Kelinting adalah anaknya gitu. Ki Hajar bilang, "Benar, ini senjata milikku. Namun aku belum percaya 100% bahwa kamu adalah anakku." Seperti itu. Jadi untuk itu coba kamu buktikan. Untuk membuktikan bahwa kamu adalah anakku, silahkan lingkari Gunung Telomoyo ini sebagai bukti bahwa kamu adalah anakku. Baru Kelinting nurut gitu. Menurut perkataan ayahnya. Jadi dia melingkari Gunung Telomoyo karena mungkin kakinya setengah naga jadi besar, jadi dia melingkari Gunung Telomoyo. Setelah berhasil, lalu ia menemui ayahnya lagi. "Wahai ayah, aku sudah berhasil melingkari Gunung Telomoyo ini. Gitu. Apakah kamu sudah menerimaku?" Gitu. Ayahnya bilang, "Ya, kamu sudah terbukti kamu adalah anak dari Nyai Salakanta, istriku." Seperti itu. Nah, belum cukup sampai di situ. Baru Ki Hajar memerintahkan Baru Kelinting untuk kembali mengitari, tapi bukan kembali melingkari gunung atau dengan ekornya, tapi bukan di Gunung Telomoyo. Baru Kelinting diminta untuk melingkari Gunung Tugur. Seperti itu, Gunung Tugur berbeda. Jadi yang pertama melingkari Gunung Telomoyo, yang kedua melingkari Gunung Tugur. Seperti itu. Nah, tidak jauh dari Gunung Tugur. Nah, karena tadi ayahnya meminta untuk Baru Kelinting melingkari Gunung Tugur pada saat prosesnya. Jadi selama beberapa waktu, di sisi lain di dekat Gunung Tugur ada sebuah desa. Desa ini berkecukupan, tapi warga desa tersebut terkenal angkuh dan sombong. Pada suatu hari, desa tersebut mengadakan acara sedekah bumi. Seperti itu. Nah, sedekah bumi ini, jadi warga tuh beramai-ramai ke hutan, at least ke Gunung Tugur untuk mencari binatang yang bisa mereka masak, yang bisa mereka makan secara bersama-sama. Seperti itu. Nah, ketika warga mencari hewan yang bisa dimakan, ketemulah ular yang melingkar bukan ular ya, mirip ular gitu. Warga menyangka bahwa itu adalah ular yang bisa mereka buat atau yang bisa mereka gunakan sebagai makanan yang bisa disantap beramai-ramai dalam acara sedekah bumi. Dibunuhlah ular tersebut, lalu mereka masak dan mereka makan secara bersama-sama. Ketika pesta sedekah bumi atau acara sedekah bumi ini sedang berlangsung, tiba-tiba datang seorang anak yang penuh luka, badannya penuh luka. Ini merupakan jelmaan atau penjelmaan dari Baru Kelinting. Jadi yang tadi dibunuh mereka sebenarnya adalah itu Baru Kelinting. Gitu. Baru Kelinting karena tadi wujudnya setengah naga, setengah manusia, datanglah seorang anak penjelmaan Baru Kelinting dengan badan yang penuh luka dan bau amis. Baru Kelinting ini meminta makanan karena mereka sedang mengadakan sedekah bumi. Baru Kelinting meminta makanan kepada warga. "Bolehkah aku meminta makanan itu? Aku lapar." Seperti itu. Namun tidak ada satupun warga desa yang memberikan makanan, bahkan Baru Kelinting diusir. Seperti itu kan. Nah, ketika perjalanan pulang atau ketika Baru Kelinting ingin pergi dari tersebut, Baru Kelinting ketemu seorang janda tua yang bernama Nyai Latung. Nyai Latung ini mempersilahkan Baru Kelinting. Nyai Latung tahu bahwa Baru Kelinting baru saja diusir sama warga. Akhirnya Baru Kelinting dipersilahkan untuk mampir ke rumah Nyai Latung, seorang janda tua ini, diberi makanan dan sebagainya gitu.
Nah, ketika sudah selesai makan, baru Kelinting berkata kepada janda tersebut, kepada Nyai Latung, aku ingin membalas dendam dan memberi pelajaran kepada warga desa. Setelah aku makan, setelah selesai ini, silahkan Nyai Latung untuk duduk di atas lesung. Jadi kalau di Jawa tuh ada lesung. Lesung tuh buat numbuk padi. Duduk di atas lesung dan ambil centong nasi yang bentuknya lumayan besar. Gitu. Duduk di situ sampai jangan pergi kemanapun, jangan beranjak dari lesung sampai nanti terdengar suara gemuruh yang sangat dahsyat seperti itu. Nyai Latung pun sebenarnya heran, tapi dia menuruti apa yang baru Kelinting katakan. Dia akhirnya masuk ke dalam lesung, duduk di atas sana sambil memegang centong nasi, sambil menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Gitu. Setelah itu baru Kelinting pergi dari berpamitan kepada Nyai Latung dan pergi ke tengah-tengah desa. Gitu. Jadi baru Kelinting setelah selesai makan berpamitan dan berpesan jangan sekali-kali ibu Nyai Latung ini beranjak dari lesung tersebut gitu. Nah, terus akhirnya baru Kelinting itu jalan ke tengah desa sambil membawa lidi. Nah, tadi kan di desa lagi ada sedekah bumi. Nah, akhirnya di tengah-tengah keramaian baru Kelinting menancapkan lidi di tengah-tengah desa, di tengah-tengah kerumunan warga dan menantang warga. Siapapun yang bisa dan menantang warga untuk mencabut lidi tersebut. Satu persatu pemuda, satu persatu bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya mencoba untuk mencabut lidi tersebut. Dicabut, tapi tidak ada yang bisa. Satu orang pun tidak ada yang bisa gitu. Jadi pada akhirnya sebelum baru Kelinting ini mencabut lidinya, berpesan bahwa jangan sekali-kali kamu meremehkan orang, bantu orang yang kesusahan. Pokoknya intinya menasehati warga tuh jangan mengulangi hal yang sama yang tadi warga lakukan terhadap baru Kelinting, mengusir, meremehkan dan tidak menolong orang yang kesusahan seperti itulah. Akhirnya baru Kelinting mencabut lidi tersebut lalu pergi dari desa itu. Nah, dari lubang bekas lidi tadi menyembur air dari bawah yang sangat-sangat deras sampai tidak bisa terbendung gitu. Lama-kelamaan karena derasnya aliran air tersebut sampai menenggelamkan desa yang ada di dekat Gunung Tugur ini. Jadi sampai tenggelam. Nah, satu-satunya orang yang selamat adalah Nyai Latung, karena Nyai Latung tadi menuruti apa yang baru Kelinting katakan, bahwa beliau duduk di dalam lesung dan menggunakan centong nasi yang ia gunakan sebagai perahu seperti itu. Jadi intinya genangan air tersebut sekarang jadi sebuah danau yang bernama Rawapening. Nah, jadi ceritanya akhirnya baru Kelinting itu kembali menjadi naga untuk menjaga rawa tersebut. Itu sebagai penjaga rawa tersebut dari Rawapening. Nah, yang satu-satunya selamat adalah Nyai Latung karena tadi membantu baru Kelinting yang kelaparan. Seperti itu ceritanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya Rawapening ini adalah desa yang tenggelam karena tadi mengusir dan meremehkan baru Kelinting yang sedang kesusahan. Terima kasih. Assalamualaikum.